Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi Bu Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, karena hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas. Nah, ini merupakan salah satu dari aksi nyata dari tugas calon guru penggerak angkatan 11. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Mojokerto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, nah ini kan sudah di ruangan semuanya, terus juga sudah seger-seger, ya kan ya. Nah, maka kita awali dengan kegiatan yang menyenangkan juga. Nah, jadi nanti kalau saya tanya akan jawab ya. Siap? Siap. Oke. Halo, bagaimana kabarmu? Baik. Lebih semangat lagi. Masa siswanya semangat, bu gurunya nggak semangat? Sekali lagi. Halo, bagaimana kabarmu? Baik. Diangkat tangannya, jempolnya. Baik, gitu ya. Lagi. Halo, bagaimana kabarmu? Baik. Halo, bagaimana kabarmu? Baik. Jika kabarku baik, kabarmu juga baik. Marilah ucap syukur sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama-sama jadi ahli Al-Quran. Bersama-sama jadi ahli Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, ini kan semuanya sudah menjalankan pembelajaran. Nah, jadi pertama mau saya tanya dulu ini, apa yang Bapak Ibu guru pahami tentang budaya positif di kelas atau di sekolah? Jika mendengar kata-kata budaya positif, maka apa yang ada di benaknya Ibu guru semuanya tentang budaya positif itu? Mungkin Bu Lia, apa ya budaya positif itu? Bisa satu kata, dua kata, atau satu kalimat, silahkan. Menurut Bu Lia, budaya positif itu seperti apa? Kebiasaan baik. Boleh pakai mic? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik atau pembiasaan baik. Boleh Bu Dina? Ada yang lain? Gak apa-apa, ini adalah pertanyaan pemantik itu untuk mengawali diskusi kita pada hari ini. Iya Bu? Bu Ainun, taat aturan. Budaya positif adalah perilaku yang baik, pembiasaan yang baik, taat aturan. Semuanya hal-hal yang baik yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini ada hubungannya dengan di slide selanjutnya. Nah, jika bicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, itu ada kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba kita nyanyi sama-sama profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
pelajar Pancasila. Untuk menuju profil pelajar Pancasila, maka kita melaksanakan pembelajaran yang disebut pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada memenuhi kebutuhan belajar murid. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serta-merta kita itu menjadi Superman atau Wonder Woman begitu ya, Bu Guru ya. Kita harus menyiapkan, oh anak ini sukanya belajar dengan media bola, kita menyiapkan bola. Oh anak ini sukanya belajar dengan sambil nonton video, kita menyiapkan video. Anak ini sukanya praktek, kita menyiapkan praktek. Dalam satu kelas yang sepertinya dilaksanakan bersama-sama seperti itu sangat amburadul, ya kan? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada konsep dan strateginya. Nah, itu nanti juga akan kita pelajari ya. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Dalam penerapan tadi mengacu pada profil pelajar Pancasila itu tidak lepas dari yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita tidak dapat mengontrol orang lain ya Bapak Ibu ya. Memang kita bisa, misalkan Bu Dina, stop, kita nggak bisa stop orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal yang tidak baik atau untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, kita dapat belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Nah, yaitu menjadi seseorang seperti yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Contohnya, nilai-nilai kebajikan: menghormati, terus apa lagi? Sopan santun, apa lagi? Jujur, menjaga kebersihan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana kita bisa jujur, bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa menghormati? Itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itulah yang dinamakan disiplin positif. Jika kita sudah bisa menempatkan diri kita, menghargai diri kita sendiri, dengan kita berperilaku jujur, dengan kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, dengan kita menghormati orang lain, maka kita sudah mengarah di disiplin positif. Nah, kita ini kan sebagai guru, berarti tujuan kita, orientasi kita kan bukan diri kita sendiri saja ya, tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif itu baik di kelas maupun di sekolah. Nah, siapakah itu? Yang tentunya untuk menciptakan murid yang mempunyai karakter disiplin positif. Begitu ya. Nah, disiplin positif ini juga berkaitan dengan teori motivasi. Jadi ketika anak-anak, murid-murid kita itu dia masih belum paham bagaimana dia berkata jujur, atau bagaimana dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau mungkin di kegiatan sehari-hari atau di pembiasaan sehari-hari, anak-anak kan kadang melakukan sebuah kesalahan. Iya. Nah, sebuah kesalahan itu seperti yang pada di teori motivasi. Alasannya, ternyata menurut William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada anak datang, kemudian kok datangnya itu terlambat. Nah, ketika dia terlambat, itu dia juga mempunyai tujuan. Atau juga ketika kita datang tepat waktu, itu juga
ada sebuah motivasi tersendiri. Atau ketika kita melakukan tugas kita sebagai guru mengajar di kelas dengan baik misalkan, itu juga ada motivasinya. Nah, motivasi itu dirangkum menjadi 3 tujuan motivasi itu tersebut. Yang pertama yaitu seseorang melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Nah, seringkali loh murid kita itu misalkan, saya mengerjakan tugas, kenapa? Bukan karena dia ingin, tapi supaya tidak dihukum. Saya datang tepat waktu, saya datang tidak terlambat. Kenapa? Karena supaya tidak dihukum. Tujuannya supaya tidak dihukum, motivasinya dia. Nah, ada juga dia melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan. Murid kita misalkan, dia menyelesaikan tugas dengan baik. Kenapa? Karena kita mengiming-imingi dia dengan sebuah imbalan. Kalau nanti selesai, maka guru berikan permen. Maka yang diharapkan adalah permennya, bukan potensinya dia untuk menyelesaikan tugas. Begitu ya. Nah, ini adalah tujuan-tujuan atau motivasinya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga teori motivasi itu, yang terbaik adalah teori dengan tujuan menghargai diri sendiri yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi ketika kita ada murid kita datang, kemudian dia datangnya tepat waktu. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat dia datang tepat waktu itu, apakah sebelumnya kita pernah menyampaikan siapa yang datang tepat waktu maka akan mendapat bintang, maka akan mendapat nilai atau poin, atau mendapatkan pensil atau yang lain. Coba diingat-ingat. Nah, kalau misalkan karena hal itu, maka disiplin positif itu masih belum berjalan di murid kita. Apalagi ketika murid itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman di kelasnya. Wah, kalau nanti aku masuk kelasnya terlambat, maka nanti aku berdiri di depan kelas. Maka aku nanti berdiri mengerjakan soalan. Karena tujuan-tujuan itu adalah mengarahnya di hal yang negatif, tidak menggali potensinya murid, maka itu bukan menjadi sebuah solusi untuk menerapkan disiplin positif. Yang baik adalah ketika kita melakukan sesuatu kebaikan itu karena motivasi dalam diri kita untuk menjadi baik, itu yang terbaik. Nah, itu tujuannya. Dan hari ini tujuannya kita itu yaitu bagaimana kita sebagai guru itu membentuk siswa, mengarahkan siswa supaya dia itu melakukan sebuah kebaikan, tetapi dengan motivasi menghargai diri mereka sendiri, bukan karena kita memberikan imbalan atau kita berikan sebuah hukuman. Tujuannya itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah pemetaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan dari ketiga hal ini. Nah, yang mana yang coba kita lihat ya? Coba kita evaluasi diri kita sendiri coba. Selama ini kita lebih sering melakukan yang mana ya? Nah, di kolom yang paling kanan, identitas gagal. Identitas gagal itu tujuan kita tadi apa? Untuk membentuk disiplin positif ya. Jadi identitas gagal, maka disiplin positif, penanaman karakter disiplin positif siswa itu akan gagal jika kita menerapkan hukuman. Seperti apa hukuman itu? Kelihatan nggak itu?
Kurang ini besar ya? Ya. Oke. Sudah? Ya, oke. Hukuman. Bagaimana jika kita menerapkan hukuman? Hukuman itu bisa berupa hukuman secara fisik atau bisa hukuman secara verbal. Dan yang jelas hukuman itu bersifat negatif dan juga menyakiti. Begitu ya? Misal, terkadang juga hukuman itu tidak ada kaitannya dengan tindakannya siswa. Misal ini, siswa datang terlambat. Ayo kamu lari mengelilingi lapangan 5 kali. Apa hubungannya dia datang terlambat dengan lari di lapangan 5 kali? Tidak ada hubungannya. Nah, itu seperti apa jatuhnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Misal, waduh, daripada nanti aku disuruh lari ya, lebih baik aku tak menek mager. Iya enggak? Daripada nanti aku ketahuan aku datang terlambat, ya udah lebih baik aku nggak sekolah. Kemungkinan kan seperti itu ya. Nah, maka dia bukan menjadi lebih baik, malah dia akan melakukan kesalahan yang lain dengan melompat pagar atau dengan bolos sekolah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas dengan kesalahan. Membayar impas dengan kesalahan menurut kita, tapi untuk dia secara pribadi tidak ada feedback yang baik. Dampak pada muridnya marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan mengasingkan diri. Contoh, anaknya datang terlambat. Yang udah datang terlambat aja ya, datang terlambat. Terus kita minta, ayo kamu lari di lapangan 5 kali, nggak pakai alas kaki. Misal, larilah dia. Dilihat semua teman-temannya di sekolah, ditertawakan. Wah, seperti itu ya. Oh ya, makanya begini. Nah, hal itu malah bukan membuat dirinya itu menjadi lebih baik, tapi pasti ada rasa rendah diri. Dia pasti akan merasa mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia merasa malu. Bukan malah dia itu tumbuh untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi malah dia merasa rendah diri. Dan hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Dibuat oleh guru, dibuat oleh satu pihak, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau bahkan merendahkan. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Dan itu pasti membuat sebuah disiplin positif itu menjadi gagal. Kemudian identitas sukses. Sebuah disiplin positif, nah arahnya untuk menjadi anak yang disiplin, menjadi murid yang disiplin. Maka ketika kita menerapkan di kelas maupun di sekolah, ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Tapi di antara dua ini, itu ada yang terbaik. Yang pertama kita kenalan dulu sama konsekuensi. Menurut jenengan, apa itu konsekuensi? Konsekuensi, jika saya tidak menjalankan kewajiban, maka konsekuensinya tidak akan mendapatkan hak. Gitu ya? Ya. Gitu kan? Ya. Iya. Jika muridnya datang terlambat, maka dia bla 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 bla. Itu adalah konsekuensi. Berarti itu berlandaskan pada peraturan itu konsekuensi. Dan ini bisa mengarah kepada murid yang disiplin. Nah, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan juga penahanan terhadap murid. Konsekuensi ini bersifat sudah diketahui aturannya dan juga masuk akal, ya kan?
misalkan begini, kamu datang terlambat, bukan diminta untuk lari, tapi kita cari tahu dulu kenapa dia datang terlambat. Nah, kemudian kita berikan solusi. Nah, itu masuk di konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau kamu datang terlambat, berarti kamu ketinggalan pelajaran. Itu adalah konsekuensi. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi itu. Nah, selanjutnya bisa membentuk disiplin positif pada diri murid. Restitusi itu apa? Nah, ini murid atau anak itu bisa belajar memecahkan masalah. Jadi di restitusi itu bukan peraturan yang dipakai, bukan peraturan dari guru yang digunakan, bukan konsekuensi atas peraturan sekolah yang digunakan, tetapi kita mengajak siswa untuk memecahkan masalah dari masalah yang dia buat. Kita kembalikan lagi ke dia. Contohnya, loh, kok ini botolnya ada airnya tumpah? Iya, soalnya ini tadi kesenggol begini. Nah, berarti kita kerja anak itu gimana caranya supaya lantainya bersih kembali. Kita ajak dia memecahkan masalah. Oh iya tuh, berarti saya harus ambil kain pel. Oh iya, nanti dibersihkan. Nah, itu adalah restitusi. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ketika kita mengajak anak untuk memecahkan masalah, maka kita mengajak anak itu untuk berpikir bagaimana dia mengontrol dirinya sendiri. Kalau saya menumpahkan air, berarti saya harus membersihkan. Kalau misalkan saya berkata tidak sopan pada bu guru, berarti saya harus minta maaf. Kita ajak anak-anak itu memecahkan masalah yang dia hadapi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia itu bisa menemukan solusi atas masalahnya. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak itu sendiri. Kenapa? Karena kita hanya memfasilitasi aja. Contoh yang tadi, air minumnya tumpah. Nah, kita sebagai guru memfasilitasi dia, mengarahkan dia hal apa yang bisa dia lakukan supaya air itu bisa kering lagi di lantai, lantainya kembali bersih. Nah, dia berpikir di situ, oh berarti harus aku lap, oh berarti aku harus ambil pel, nanti kita bantu. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, sebenarnya restitusi ini berjalan ketika kita sudah melaksanakan Bapak Ibu yang paling sering kita lakukan ini konsekuensi. Kita sering ya, kalau misalkan anak-anak kamu nggak bawa buku, ya sudah kamu minta tanda tangan semua guru yang ada di sekolah. Nah, itu nggak ada hubungannya. Sisanya juga. Terus setelah aku minta tanda tangan, memang bukunya bisa balik, kan enggak ya? Nah, nggak ada hubungannya. Jadi itu bukan malah membuat anak itu menyadari kesalahan atau dia berpikir untuk mencari solusi, malah dia itu menjadi rendah diri. Kenapa? Karena anak disuruh keliling satu-satu di kelas, kemudian ditanya sama gurunya, lo kenapa? Sebanyak guru di sekolah, bayangkan, ya kan? Nah, jadi adanya perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, restitusi hadir itu untuk menyelamatkan anak. Iya, supaya anak itu tidak rendah diri, tidak mengasingkan diri. Kesalahan itu kan semuanya pernah ya melakukan kesalahan ya. Tapi bukan berarti anak itu sekali salah semua anak kayak gitu kan, enggak kan? Ya, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, itu kita yang hadir untuk memberikan kesempatan. Ya. Oke, selanjutnya
kata yang bisa membuat anak tidak menerapkan disiplin positif itu bukan masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi aja. Oh, sorry, kalau restitusinya iya, bukan hanya hukuman saja, tetapi ada hal yang mungkin sering ya kita lakukan, tetapi kita tidak merasa bahwa itu adalah salah satu hal yang bisa menjadikan anak tidak mempunyai disiplin positif. Disiplin positif tadi apa sih, Bu? Disiplin positif tadi apa? Disiplin positif tadi apa? Apa? Berperilaku baik. Ya, supaya bisa berperilaku baik maka ada kontrol diri. Jadi disiplin positif itu adalah kontrol diri sendiri. Itu namanya disiplin positif. Gitu ya. Nah, ternyata bukan hukuman saja loh, Bu, yang bisa membuat anak tidak mempunyai disiplin positif. Ada hal yang mungkin sering kita lakukan tapi kita tidak menyadari bahwa itu tidak bisa memasukkan disiplin positif pada diri anak-anak. Apa itu? Apa itu? Jeng jeng jeng. Penghargaan. Kok bisa, Bu? Padahal anak kalau dikasih penghargaan tuh senang loh, Bu. Iya, memang senang. Padahal anak kalau dikasih penghargaan tuh semua anak loh, Bu. Kenapa? Kok itu bisa penghargaan ini masuk hal yang bisa membuat anak tidak memiliki disiplin positif. Ini tadi disiplin positif itu apa, Bu? Kontrol diri. Nah, kontrol dirinya itu supaya apa? Supaya berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dia yakini. Nah, motivasinya apa dia berperilaku baik? Apa motivasinya tadi? Menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman di slide yang barusan, dan juga bukan karena imbalan atau penghargaan, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Sekarang coba saya tanya, misal di sekolah ini nggak ada peraturan masuknya 645, apakah jenengan akan datang terus semua anak terus pokoknya ceklok sebelum 645? Misal nggak ada hukuman ataupun penghargaan, kalau misalkan datang, konsekuensi datang terlambat itu apa? Apakah tetap datang 645? Tetaplah, Bu gurunya Korea. Ya tetaplah datang maksimal 645. Jangan datangnya lebih dari itu gara-gara karena nggak ada hukuman. Malah meskipun aku datangnya jam 7 nggak masalah, kan nggak ada hukumannya. Itu namanya bukan disiplin positif karena belum bisa mengontrol diri. Ya kan? Iya. Aku nggak datang 645, ngapain? Mau juga nggak dapat penghargaan. Aku ceklok jam 7 loh juga nggak apa-apa. Juga nggak dikasih uang tambahan, nggak dikasih piala sama kepala sekolah. Apakah begitu? Tidak. Iya, kita datang tepat waktu karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita memberikan contoh kepada anak-anak bahwa disiplin itu adalah sikap yang baik, gitu ya. Nah, balik lagi ya di sini ya. Penghargaan. Penghargaan adalah cara mengontrol perilaku yang kelihatannya itu positif, namun menghancurkan potensi seseorang dalam belajar yang sesungguhnya. Penghargaan itu kelihatannya positif, namun menghancurkan potensi seseorang yang belajar
sesungguhnya. Kenapa? Karena penghargaan itu ternyata mempunyai dampak-dampak. Ya, dalam penerapan disiplin efektif. Jika ingin mendapatkan suatu hal saja, mau melakukan itu. Kalau nggak mau mendapatkan hal itu, ya aku nggak mau melakukan itu. Contoh. Anak-anak mau disiplin, misalkan mau masuk kelas berbaris, misalkan begitu, karena dia mau dapat bintang. Seandainya kalau nggak mau dapat bintang, ya wes anaknya nggak mau baris di depan. Nah, apakah itu sudah mencerminkan disiplin positif? Belum, karena anaknya masih mengharapkan penghargaan, motivasinya mendapatkan imbalan, belum menghargai diri sendiri. Yang kedua, penghargaan yang merusak hubungan. Ternyata ada loh penghargaan itu yang merusak hubungan. Kenapa? Karena menimbulkan rasa iri. Contoh, misal anak ini setelah menyelesaikan tugas maju ke Bu Guru, dia duluan, wah dapat bintang. Yang satunya menyusul, aku kan nomor 2, ya sudah tidak dapat bintang. Padahal kan aku juga sudah selesai, tapi Bu Guru gak ngasih aku bintang. Mesti begitu Bu Guru, mesti milih itu terus. Nah, itu menimbulkan rasa iri. Nah, jadi ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kreativitas. Murid turun kreativitasnya karena tidak mendapatkan hadiah. Anak yang mendapatkan penghargaan sewenang. Ya. Kemudian yang lainnya, wah, aku ternyata nggak dikasih bintang, ya besar, aku nggak mau melanjutkan. Ya udahlah, kita kerjakan aja semampu kita, nggak usah berusaha. Nah, itu adalah dampak negatif dari penghargaan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yaitu ketika murid merasa sudah mendapatkan penghargaan, aku loh sudah pernah dapat itu, ya sudah. Ngapain sekarang aku melakukan hal baik itu lagi? Loh, aku sudah dapat piala itu, misal. Kemudian yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya memberikan penghargaan yang tidak tepat sasaran. Yang enam, penghargaan bersifat menghukum. Niatnya memberikan penghargaan, tetapi ternyata penghargaan yang kita berikan itu adalah sebuah hukuman buat anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh, ada di kelas ada 20 siswa, kita kasih ranking 1, ranking 2, ranking 3, dapat piala. Nah, yang ranking 20 lihat temannya, kayak itu merasa paling ya ampun gitu ya. Anaknya dapat minder. Iya, merasa minder, merasa aku nggak seperti teman-teman, merasa aku nggak sepandai teman-teman. Nah, itulah dampak negatif dari penghargaan. Apakah sifat-sifat yang tadi yang disampaikan itu, apakah itu mengarah pada disiplin positif? Tidak ya. Kenapa? Karena itu mengurangi kontrol diri anak. Ya tadi itu masuk di yang hukuman itu bisa membuat anak menjadi rendah diri, mengasingkan diri. Nah, penghargaan pun ternyata dampaknya juga seperti itu. Ya, karena motivasinya dia mendapatkan imbalan, bukan karena menghargai diri sendiri. Nah, terus Bu, terus ini berarti kita sebagai guru itu piye? Dihukum gak boleh, kasih penghargaan
positif. Nah terus ini bagaimana supaya kita bisa menerapkan disiplin positif? Nah itu ya pertanyaannya ya. Oh ya. Nah coba kita kenalan dengan ini. Kita ini sebagai guru ya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, kita menempatkan diri kita di dalam salah satu dari posisi kontrol. Tapi di antara itu ada yang paling baik loh. Ada yang paling baik. Nah, kenalan dulu ya sama yang pertama ya. Teori kontrol oleh William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu guru bertindak atau posisikan kontrol dirinya sebagai penghukum. Contoh ini, ada anak berbuat salah. Kalimat yang kita ucapkan adalah selalu kamu aja yang bersalah, kamu aja yang bohong, kamu aja yang usil, kamu aja. Nah, kata-kata seperti itu adalah penghukum. Ya, jadi kita hindari kata-kata kamu aja ini, kamu jangan. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya gini, ketika ada anak melakukan kesalahan ya, bu guru itu kecewa banget dengan tindakan kamu. Iya kan? Bu guru kecewa sekali. Kenapa sih kamu bisa seperti itu? Papa jadi pengen nangis ini. Itu adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini juga tidak mencerminkan mengarah ke disiplin positif. Kenapa? Karena di sini coba kita sebagai guru terus kita mengucapkan, kamu nggak kasihan, guru itu kecewa sekali loh, kamu nggak mendengarkan apa yang guru katakan. Iya, gitu ya. Jadi untuk membuat merasa bersalah, contoh kalimatnya seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol selanjutnya yaitu kita menempatkan diri menjadi posisi kontrol sebagai teman. Nah, temannya anak-anak, contoh, ayolah bantu bu guru. Apa kamu nggak kasihan sama bu guru? Bu guru dari tadi lo ngajar dari pagi sampai siang, sore sampai habis. Kamu kok nggak disiplin sih? Nah, itu adalah posisi di teman. Itu juga kita sebagai guru pun bisa menanamkan disiplin positif. Kenapa? Arahnya itu gurunya menjadi seperti lemah begitu ya, kalah sama anak-anak. Iya kan ya? Iya. Jadi gurunya itu kan masya Allah gitu ya, seperti malaikatnya anak-anak gitu ya. Kita datang seperti ada cahaya gitu loh. Apa itu cahaya ilmu? Iya kan? Lah kalau tiba-tiba ayo bantu guru, kamu gak kasihan sama guru gini, guru gitu. Ya kan anaknya langsung lah guru gitu ya. Kemudian 5 posisi kontrol selanjutnya yaitu kita menempatkan diri sebagai pemantau. Pemantau itu contoh ada anak berbuat salah. Kamu salah, ayo bagaimana konsekuensinya jika kamu berbuat salah? Saya dihukum. Oh ya sudah. Kamu aturannya apa? Ya aturannya saya nggak boleh datang terlambat Bu. Nah itu sebagai pemantau. Dan pemantau itu menggambarkan diri kita itu lebih ke arah kita mengatur gitu ya, bukan menuntun. Jadi lebih kita itu mendorong anak-anak untuk paham konsekuensi dan taat aturan, bersifat memaksa. Itu pemantau. Nah yang terakhir adalah manajer. Kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Nah manajer itu seperti apa?
kita tetap pada wibawa kita sebagai guru, kita memberikan arahan ke anak-anak, namun kita bantu anak-anak untuk mencari solusi, gitu ya. Contoh, anaknya tadi menumpahkan botol ya, air yang ada di botol minumnya ditumpahkan. Nah, kita tanya sebagai manajer, gurunya sebagai manajer, kamu ini sudah ada botol, kamu senggol. Itu penghukum. Kamu gak kasihan tak sama Bu Guru, masa Bu Guru ngepel. Itu sebagai membuat merasa bersalah. Ayo bantu Bu Guru masa ngepel sendiri. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, ayo kalau misalkan botolnya airnya ini tumpah, ayo aturannya apa di kelas ini, ayo. Nah, itu sebagai pemantau. Tapi kalau manajer, kita kembalikan lagi ke anak-anak. Kalau airnya tumpah, supaya lantainya tidak licin, supaya bersih lagi, apa yang harus dilakukan? Aku minum di lantai, Bu. Oh, jangan. Berarti harus dibersihkan. Kita arahkan anak-anak untuk mencari solusi. Inilah perannya guru. Jadi bukan mengiming-imingi hukuman atau mengiming-imingi penghargaan. Gitu ya. Selanjutnya, untuk 5 posisi kontrol ini semua ada tujuannya. Nah, salah satu tujuannya itu adalah kita mengetahui kebutuhan dasar anak-anak. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan murid kita tentang dunia, dan setiap murid memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setuju tidak? Kalau setiap murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, mempunyai pandangan yang berbeda-beda, setuju? Oh iya, nggak semangat. Setuju? Setuju. Gitu dong. Tangan ke atas, melambai-lambai. Tangan ke depan, mengusap-usap. Tangan melipat, duduk yang manis. Janganlah lupa senyum yang ceria. Senyum-senyum. Iya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita sebagai guru dan juga murid-murid kita. Nah, ini kan tujuannya memang disiplin positif, ya, untuk semua warga sekolah, jadi baik guru maupun murid. 5 kebutuhan dasar manusia antara lain: 1, ingat lagi ya, kita posisi kontrol lagi ya. Nah, dari posisi kontrol itu kan nanti kita tahu anak ini tuh butuhnya apa sih, solusinya itu berhubungan dengan apa sih, nah, gitu kan. Nah, salah satunya itu ada di 5 hal ini. Semua manusia, semua murid itu membutuhkan 5 hal ini. 1, bertahan hidup. Dengan nggak butuh bertahan hidup? Bertahan hidup sandang, pangan, papan. Ya kan? Bertahan hidup, pekerjaan, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, misalkan ini sama temannya tidak berkasih sayang, benci-bencian, gimana rasanya di dalam dada, sesek enggak? Oh, enggak enak, Bu. Enggak enak ya, sesak di dada. Mau makan itu kepikiran temannya, gitu ya. Bukan hanya temannya, tapi masalah dengan siapapun ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang lah dari orang yang kita kenal, entah itu keluarga atau teman kita, itu pasti kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga butuh rasa diterima, anak-anak juga butuh rasa disayang. Jangan karena misalkan dia rambutnya keriting, misalkan kulitnya agak dekil gitu, kemudian kita mau bedakan, kita tidak
Tidak ada hal seperti itu. Jadi semuanya itu butuh diterima, semuanya butuh kasih sayang yang sama. Yang ketiga, penguasaan. Ingin menjadi sesuatu. Coba tanya ke diri kita sendiri. Apakah di dalam diri kita sendiri itu menginginkan sesuatu atau ingin menjadi sesuatu? Iya. Ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin mewujudkan cita-citanya, pasti ada keinginan. Yang keempat yaitu kesenangan. Setiap murid, setiap manusia itu pasti butuh bahagia. Ya Bunda? Iya. Senang kalau sedih? Enggak. Kalau misalkan ada yang senang sedih, itu ya aneh berarti. Karena semuanya itu yang dicari adalah kebahagiaan. Kita senyum aja itu adalah yang dicari kebahagiaan. Kita saling salam dengan guru, dengan siswa, itu juga sebuah kebahagiaan. Misalkan kok disalim terus temannya begini, bahagia gak? Gak bahagia. Pasti nanti jatuhnya di nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kelima, kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan untuk memilih ini bukan serta-merta bebas begitu, tidak, tetapi bebasnya itu balik lagi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan milihnya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang ada atau yang dibutuhkan oleh murid atau semua manusia. Nah, dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, untuk menerapkan disiplin positif disepakati secara tersirat dan tersurat agar murid-murid merasa lebih bersemangat dalam mentaati segala hal yang menjadi kesepakatan bersama, sehingga tumbuh motivasi intrinsik dalam diri murid dan rasa tanggung jawab untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu nanti kita bacakan lagi di siswa. Anak-anak, kalau misalkan kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas supaya kita nanti bisa di kelasnya ini bisa semuanya bahagia, di kelasnya ini nanti semuanya bisa disiplin, bisa pinter semuanya. Nah, coba diingat di sekolah ini peraturannya apa ya? Misalkan gitu untuk kelas 2, kelas 3 gitu yang ngajaknya kan seperti itu. Oh itu Bu, aku pakai seragam Bu. Pakai seragam itu sesuai sama jadwal Bu. Iku Bu, tidak boleh cometan Bu. Oh ya Bu ya, tidak boleh buang sama sembarangan. Nah, anak-anak yang menyampaikan itu kita tulis aja di papan tulis gitu ya. Oh ya bagus. Ya, tidak membuang sama sembarangan, tidak cometan, tidak ini, tidak itu. Nah, nggak apa-apa ditulis aja terus. Nah, setelah kita tulis, nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, kenapa? Karena disiplin positif itu kan semakin sering kita menyampaikan hal-hal positif, maka hal-hal positif itulah yang akan menempel pada diri anak-anak, gitu ya. Jadi fokusnya itu pada hal-hal yang positif. Ini adalah tahapan ketika menyusun keyakinan kelas. Yang pertama itu tadi bercurah pendapat mengenai keyakinan kelas, menyampaikan pendapat itu tadi. Nah, jadi anak-anak bisa itu supaya nanti kelasnya, supaya kalian menjadi nyaman di kelas. Nah, kelasnya bagaimana? Ini Bu, selalu bersih Bu, selalu rapi Bu. Kalau setelah bermain dikembalikan Bu. Nah, itu kita catat aja terus. Setelah itu baru kita mengubah kalimat yang disampaikan anak-anak menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah
positifnya apa ya? Berkata yang sopan. Nah, dampaknya apa kalau kita berkata yang sopan? Itu Bu, saling menyayangi Bu. Oh iya, berarti jadi anak-anak itu akan ngerti kenapa kok aku buang sampah pada tempatnya, kenapa kok aku berkata sopan santun. Nah, itu ada nilai kebaikan yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu membentuk tabel T dan Y. Tabel T tadi habis ini saya keluarkan slide-nya, menuliskan kesimpulan keyakinan kelas. Gimana itu tabel T dan tabel Y? Nah, ini tabel T. Ini ada tabel T. Tabel T itu ini loh, ini tarik garis dan ditarik garis lagi. Bentuknya huruf apa? T. Yaitu tabel T. Nah, isinya apa? Contoh ini. Bekerja. Bekerja itu berarti hal-hal yang dilakukan di kelas. Misal, tampak seperti, tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan menyimak guru. Itu keyakinan kelasnya. Nah, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Berarti kan dia tahu mana sih yang harus dia lakukan. Oh, berarti aku harus tekun bekerja dan menyimak guru. Gak boleh yang tidak boleh itu berada di sini, tidak mendengarkan guru dan cuek, acuh cuek. Menyerahkan tugas tepat waktu, itu yang harus dilakukan. Asal mengerjakan tugas. Itu contoh tabel T. Selanjutnya ada tabel Y. Nah, tabel Y, keyakinan kelas ini keyakinan-keyakinan yang tadi sudah disampaikan bersama dengan anak-anak itu kan bisa berbentuk perilaku, bisa berbentuk kalimat yang didengar, ada juga perilaku yang terlihat. Contohnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini adalah kalimat-kalimat positif yang bisa diterapkan di anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi disampaikan di kelas. Nah, yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nggak boleh setiap benda-benda diambil atau dipegangi karena bukan miliknya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, itu terlihatnya. Berperilakunya tersenyum ramah, anaknya ramah, santun, memberikan salam, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi anak-anak yang melaksanakan keyakinan dengan baik itu biasanya dia tenang. Lanjut. Nah, dalam kelas, dalam sekolah, ya namanya anak banyak ya. Nah, itu pasti ada sebuah hal yang berkaitan dengan masalah. Gitu ya. Entah itu sebuah hal masalah yang memang itu disengaja atau itu adalah hal yang tidak disengaja oleh anak-anak. Nah, namun kita menempatkan diri kita untuk 5 posisi kontrol tadi, yaitu sebagai manajer. Kita ajak mereka untuk mencari solusi bersama atas masalah yang ia lakukan. Nah, contohnya yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Seperti yang tadi ya, restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tahapan menyelesaikan masalah dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan serta budaya positif. Ternyata ada tahap-tahapnya untuk segitiga restitusi. Misal ini, anak melakukan kesalahan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita tidak menghakimi anak itu. Ya, anak itu melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi, kita tanya dulu. Ya kan ya? Nah, setiap orang
pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi ketika dia sudah down, misalkan dia melakukan kesalahan, dia setiap diri orang, setiap diri manusia, anak terutama ya, yang mentalnya dia, yang awalnya dia menjadi mentalnya orang yang kalah atau orang yang gagal, menjadi orang yang punya kesempatan untuk lebih baik. Tujuannya itu. Jadi ketika anak berbuat salah, dipanggil dulu, kita tanya dulu bagaimana ceritanya, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu, biarkan dia bercerita. Nah, dari cerita itu pasti kita akan muncul sebuah pemahaman kebutuhan dasarnya dia apa sih yang mau dia penuhi, gitu ya. Misalkan dia mengganggu teman, kita panggil, Bu Zulfa tadi lihat kamu ini mengganggu teman. Anaknya cerita, ya Bu, soalnya saya senang. Kalau dia itu nangis saya senang. Saya senang, misalkan. Saya begini, biarkan dia cerita. Nah, itu dia sedang berada di mental yang salah, ya kan? Ya, dia sedang merasa berada di posisi yang salah. Nah, ketika dia berada di posisi yang salah, jangan tambah di salah, bukan. Tetapi kita coba kasih kesempatan dia untuk menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan sebuah kalimat yang membuat dia itu merasa dihargai. Oh iya, memang bermain itu menyenangkan. Oh iya, memang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu hal yang wajar. Nah, tapi alasannya apa? Ditanya dulu alasannya juga. Nah, itu masuk di validasi tindakan. Kita tanya alasannya apa? Oh ya Bu, karena itu tadi dia loh Bu ngambil pensil saya, misalkan gitu. Makanya saya balas dia. Oh, karena mengambil pensil, berarti dia mau nulis, kebutuhannya dia kan memang 5 kebutuhan dasar tadi loh. Iya. Nah, berarti dia kan memang butuh untuk belajar, tapi diganggu sama temannya. Akhirnya dia bales. Kan begitu ceritanya. Akhirnya pensilnya malah jatuh dan patah, misalkan seperti itu. Nah, kita validasi tindakan dulu, kita tanya alasannya dia apa. Ketika kita sudah tahu alasannya, maka kita masuk di menanyakan keyakinan. Alasannya itu tadi dia sudah bercerita. Nah, sekarang Bu Guru tanya, keyakinan kelas kita apakah sudah dilaksanakan? Oh iya, apa keyakinan kelas kita? Nah, karena kita sudah tadi menyusun keyakinan kelas. Iya Bu, disiplin di kelas, misalkan gitu. Memperhatikan pembelajaran dan menyimak yang diberikan Bu Guru, misalkan gitu. Oh begitu, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas itu? Belum Bu. Oh ya, jadi hal baik apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ditanya lagi. Nah, setelah itu kita kan mikir itu bersama sama anaknya. Oh, apa ya yang bisa saya lakukan ya Bu? Saya mengganti pensilnya Bu, misalkan gitu. Restitusi. Kita tidak bertindak sebagai penghukum, kita tidak bertindak sebagai teman atau membuat merasa bersalah atau memantau, tapi kita bertindak sebagai manajer dan kita memberikan fasilitas dan kita mengarahkan ke anak-anak untuk mencari solusi dari setiap masalah. Begitu, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Di sini ada sebuah video. Nah, ini video segitiga restitusi. Kasus 1, pada siang itu Bulir melihat Lila berkejar-kejaran di halaman menginjak tanaman di taman sehingga tanamannya rusak. Terus Bulir memanggil Lila. Benar ya?
dengar ya. Oh ya. Pakai speaker Bluetooth ya? Bluetooth kan maksudnya belum. Rumah Oh iya. speaker Bluetooth kan ya. Sebentar. Iya, itu adalah contoh segitiga restitusi yang kemarin ada simulasi. Saya melakukan segitiga restitusi bersama dengan murid kelas 5 ya. Jadi ada sebuah kasus. Kasusnya itu anaknya namanya Lila. Nah, Lila itu main kejar-kejaran di ini apa? Di halaman. Terus dia tidak sengaja, saking asiknya berkejar-kejaran hingga menginjak tanaman di taman. Nah, kemudian untuk memperbaiki sebuah kesalahan itu, nah ini saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya memanggil Lila, kemudian saya mengajaknya untuk mencari solusi bersama, gitu ya. Bluetooth ya ini ya. Device masih loading. Ini speaker. Oke, sambil menunggu. Nah, kira-kira ini dari Bu Guru semuanya, selama ini dalam menyelesaikan masalah, apakah sudah ada yang melaksanakan segitiga restitusi meskipun tahapannya belum lengkap? Apakah sudah pernah? Barangkali mungkin di tahap 1 aja, atau di tahap 2 aja, atau di tahap 3 langsung tanya kesepakatan kelasnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Gimana? Sudah ada? Bisa berbagi pengalaman? Oh iya. Gak apa-apa, mulai dari awal Bu. Ini udah full. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Iya. Oh, nggak ada suara ya? Ya. Nah, itu sini ya.
menyimpan pensilnya Ryan. Nah, akhirnya Ryan tidak bisa menulis pada waktu pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian Bu Guru memberitahu bahwa tadi melihat Lila menyimpan pensilnya Ryan. Nah, ini Bu Ririn sedang membahas itu sama Lila, melaksanakan segitiga restitusi untuk mencari solusi. Solusinya bagaimana? Nah, ternyata Lila mengembalikan dan meminta maaf kepada Ryan. Nah, ini Lila mengembalikan pensilnya Ryan. Nah, akhirnya mereka itulah Lila, kisahnya Lila. Nah, kemudian ada dokumentasi budaya positif. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas, menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, dan pembiasaan budaya positif 5S di setiap hari. Nah, baik. Akhirnya sudah selesai di penghujung ya diseminasi kita. Pak Mamat makan bersama Pak Ari. Cakep. Ada semangat. Pak Mamat makan bersama Pak Ari. Cakep. Ayo semangat wujudkan budaya positif. Terima kasih. Oke, dari penjelasan ini barangkali ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, sudah sangat jelas. Atau mau menambahkan? Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Jadi kita bersama-sama bersinergi bersama-sama untuk melaksanakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Dengan yang pertama kita berikan pembiasaan-pembiasaan yang positif, ubahlah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, dan posisikan diri kita menjadi seorang manajer ya di 5 posisi kontrol itu. Kemudian ajak anak-anak itu untuk termotivasi menghargai dirinya sendiri, tidak berdasarkan termotivasi dari hukuman ataupun penghargaan. Dan yang terakhir, nah itu tadi, jika ada sebuah masalah maka jangan kita menjadi pembungkuk atau kita malah membuat anak itu menjadi down mental, tapi kita angkat mentalnya dia untuk bisa bangkit lagi menjadi lebih baik dengan segitiga restitusi. Itu ya. Nah, oke. Tepuk salut dong. Tepuk salut. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini memberikan manfaat, kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri dengan panjang hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai bisa beraktivitas kembali di kelas masing-masing.